Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat database dan bagaimana cara membuat collection di dalam MongoDB. Untuk membuat database di dalam MongoDB, ada beberapa perintah yang harus kita pahami, yang nantinya perintah-perintah ini akan dapat kita gunakan untuk membuat sebuah database. Perintah-perintah dasar ini adalah use, kemudian db, kemudian show dbs, dan drop database. Adapun fungsi dari perintah-perintah dasar ini adalah untuk perintah use dapat kita fungsikan untuk membuat sebuah database, atau bisa juga difungsikan untuk mengaktifkan sebuah database yang telah kita buat. Kemudian untuk perintah db dapat kita fungsikan untuk mendapatkan info dari database yang sedang kita gunakan. Kemudian untuk perintah show dbs dapat kita fungsikan untuk menampilkan list atau daftar dari database yang pernah kita buat. Sedangkan untuk perintah drop database dapat kita fungsikan untuk menghapus database. Sebetulnya perintah-perintah yang berhubungan dengan pembuatan database di MongoDB bukan hanya ada 4 ini, tapi ada banyak perintah yang dapat kita gunakan. Kalau kita ingin mempelajari perintah-perintah yang berhubungan dengan database di MongoDB secara mendalam, kita bisa mengunjungi link berikut ini. Coba kita buka linknya. Di dalam website ini terdapat banyak perintah yang dapat kita jadikan referensi untuk melakukan manajemen database di dalam MongoDB. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin membuat sebuah collection di dalam MongoDB, itu juga ada beberapa perintah dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, create collection, kemudian ada show collection, kemudian ada lagi perintah drop. Untuk perintah create collection, ini dapat kita fungsikan untuk membuat sebuah collection. Kemudian kalau perintah show collection, ini dapat kita fungsikan untuk menampilkan list atau daftar collection yang pernah kita buat. Sedangkan perintah drop di dalam collection ini itu dapat kita fungsikan untuk menghapus sebuah collection. Kalau kita ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang perintah-perintah yang dapat kita fungsikan dalam memanage sebuah collection di MongoDB, silahkan kunjungi link ini. Di dalam website ini kita dapat mempelajari banyak perintah yang dapat kita gunakan untuk melakukan manajemen pada sebuah collection yang ada di MongoDB. Baik, sekarang langsung saja kita praktekkan perintah-perintah dasar pembuatan database dan collection dalam MongoDB kita. Kita buka command prompt kita, tekan bendera Windows dan huruf R. Kemudian kita ketikkan perintah cmd. Oke, sudah tampil. Selanjutnya silakan aktifkan server MongoDB-nya dengan cara mengetik mongod. Kemudian kita buka sebuah command prompt lagi untuk mengaktifkan MongoDB client-nya. Untuk mengaktifkan MongoDB client-nya, kita ketik mongo. Oke, sudah siap semuanya. Bagi yang belum mengetahui tentang cara instalasi dan cara konfigurasi MongoDB, silakan lihat dulu video sebelumnya yang membahas tentang instalasi MongoDB, pahami materinya, kemudian lakukan instalasi MongoDB-nya, baru kemudian balik lagi ke video ini. Baik, sebelum kita praktekkan perintah-perintah untuk membuat database dan collection, kita bersihkan dulu tampilan layar MongoDB-nya. Kita ketik cls. Oke, sudah siap. Untuk yang pertama, kita praktekkan perintah yang digunakan untuk menampilkan list atau daftar database. Perintahnya adalah show dbs. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Semua database yang pernah dibuat di MongoDB akan ditampilkan. Kemudian berikutnya, coba kita gunakan perintah untuk membuat sebuah database. Perintahnya adalah use, kemudian tulis nama database-nya. Misalkan database-nya kita kasih nama mata kuliah. Oke, berhasil. MongoDB memberikan pesan switch to DB mata kuliah.
Ini artinya database mata kuliah sudah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan. Baik, sekarang coba kita cross check apakah betul database mata kuliah ini sudah masuk ke dalam list atau daftar database yang ada di MongoDB. Kita tulis perintah show DBS. Nah, kalau kita perhatikan ternyata di dalam daftar database MongoDB ini tidak ada database yang namanya mata kuliah. Padahal sebelumnya kita sudah berhasil membuat database mata kuliah. Nah, kenapa demikian? Perlu diketahui bahwa di dalam MongoDB, database yang ditampilkan dengan menggunakan perintah show DBS ini hanyalah database yang telah memiliki collection. Jadi kalau kita membuat sebuah database, namun belum kita buatkan collection di dalam database-nya, maka saat ditampilkan dengan perintah show DBS ini, database-nya tidak akan muncul. Namun walaupun tidak ditampilkan, database yang telah kita buat, statusnya tetap aktif. Coba sekarang kita cek apakah database mata kuliah ini aktif atau tidak. Gimana caranya? Coba kita cek. Kita tulis perintah db, kita enter. Nah, dapat kita lihat database yang ditampilkan adalah database mata kuliah. Ini artinya walaupun di dalam daftar database yang MongoDB tidak ditampilkan, namun database mata kuliah ini statusnya aktif dan bisa digunakan. Baik, sekarang coba kita buat sebuah collection di dalam database mata kuliah ini. Perintahnya adalah db.create collection, kurung buka, kurung tutup. Perhatikan penulisan huruf kapitalnya. MongoDB ini sifatnya case sensitive. Artinya walaupun tulisannya sama, tapi kalau penggunaan huruf kapitalnya tidak sama, maka perintah tersebut dianggap berbeda. Kemudian di dalam kurungnya create collection ini, kita tulis nama collection yang akan kita buat. Yang perlu diingat adalah penulisan nama collection harus berada di antara dua tanda kutip. Seperti ini. Misalkan nama koleksinya mahasiswa. Oke, berhasil. Sudah ada satu collection yang ditambahkan ke dalam database mata kuliah. Semisal kita ingin menambahkan collection lagi, maka kita tulis lagi perintah db.create collection, buka kurung, tanda kutip. Misal kita buat lagi sebuah collection dengan nama dosen. Oke, berhasil. Sekarang coba kita cek daftar collection yang pernah kita buat. Perintahnya adalah show collections. Oke, tampil ada dua collection yang pernah kita buat, yaitu collection mahasiswa dan collection dosen. Nah, sekarang setelah database ini memiliki collection, coba kita cek lagi di dalam daftar database yang ada di dalam MongoDB. Apakah database mata kuliah ini yang sekarang sudah memiliki collection akan ditampilkan? Ya, tulis perintahnya show DBS. Nah, sekarang database mata kuliah sudah ditampilkan di dalam list database-nya MongoDB. Kemudian perintah yang perlu kita praktekkan lagi adalah bagaimana cara menghapus sebuah collection. Caranya adalah ketik perintah db. Kemudian kita tulis nama collection yang akan kita hapus. Misalkan kita akan menghapus collection dosen. Jadi kita tulis dosen. Kemudian kita ketik .drop, kurung buka, kurung tutup. Oke, seperti ini. Pesan yang dimunculkan di dalam MongoDB adalah true. Ini artinya penghapusan collection dengan nama dosen sudah berhasil kita lakukan. Coba sekarang kita cek lagi daftar collection dalam database mata kuliah ini. Apa betul collection dosen sudah hilang dari tampilan? Kita tulis perintahnya show collections. Nah, sekarang di daftar collectionnya database mata kuliah hanya tinggal satu collection, yaitu collection mahasiswa. Oke, seperti itu cara menghapus sebuah collection.
Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menghapus sebuah database? Caranya adalah kita ketik perintah db.drop database, kurung buka, kurung tutup. Kita enter. Oke, berhasil. Ada satu database yang telah kita hapus dari daftar database MongoDB. Berarti sekarang database mata kuliah sudah dihapus dari daftar database-nya MongoDB. Coba kita cek, kita ketik perintah show dbs. Nah, database mata kuliah sudah tidak muncul lagi dalam database yang ada di dalam MongoDB. Baik, seperti itu teknik dasar dari pembuatan database dan collection beserta dasar-dasar operasional di dalamnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.